Shalom Jemaat Tuhan di GBI Kolonel Sugiono. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Tetap luar biasa, amin. Walaupun kita belum bisa beribadah secara onsite, marilah dimanapun kita berada, kita menghormati hadirat Tuhan, kita menghormati lawatan Tuhan, sehingga kita dapat merasakan urapan Tuhan itu nyata atas setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan pada setiap kami hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, walaupun secara virtual, tapi kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau hadir. Dimanapun kami berada, Engkau sanggup menjangkau setiap kami. Ini ucapan syukur kami, ini pujian penyembahan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan oleh pujian penyembahan yang kami naikkan. Kami mulai ibadah kami hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita puji dan sembah Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, Allah yang hidup. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita diberi firman Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami mau bersyukur selalu kepadamu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku.
sangat baik. Takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Sembah Dia, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Roh Kudus, penyertaan-Mu sempurna. Kami bersyukur punyalah seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, syukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur,
bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Melihat dan menimbang perkembangan pandemi COVID-19 dan untuk mengantisipasi keadaan kota Bondowoso hari-hari ini, maka kami menginformasikan bahwa ibadah GBI Kolonel Sugiono diadakan secara online pada Minggu 25 Juli 2021 hingga pemberitahuan selanjutnya. Jemaat dapat mengakses ibadah online melalui live streaming di YouTube dan Facebook GBI Kolonel Sugiono Bondowoso. Ibadah Raya minggu depan, tanggal 1 Agustus 2021, akan dilayani oleh Bapak Gembala Pastor Johan Rusli. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus dan perpuluhan. Jemaat tetap dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui transfer ke rekening berikut ini. Komsel diadakan secara online melalui Zoom Meeting setiap hari Jumat pukul 6 sore. Mari kita tetap bersekutu dan saling menguatkan di dalam Tuhan. Tetap semangat dan tetap beribadah sekalipun dari rumah. Tetap jaga kesehatan dan tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini. Kami bersyukur kalau kami ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Kalau saat ini kami ada Tuhan semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Mari sucikan dan kuduskan layakan hamba-Mu, supaya hamba-Mu layak menyampaikan isi hati-Mu kepada seluruh jemaat Tuhan. Sehingga jemaat-Mu yang ada saat ini dapat dikuatkan, dapat dihiburkan, bahkan dapat ditegur oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah mempercayakan kami untuk menyampaikan renungan firman Tuhan pada saat ini. Kita tahu kondisi sekarang bukan lebih baik, tapi justru mencekam. Kalau dulunya kita mendengar dari berita saja, beberapa orang terdampak atau terpapar oleh COVID-19, tapi akhir-akhir ini kita begitu banyak mendengar bahwa saudara kita, teman dekat kita, sahabat kita terpapar oleh COVID-19. Bahkan mungkin di antara mereka dipanggil Tuhan. Namun pada saat ini saya ingin membawakan suatu tema, mengucap syukurlah dalam segala hal. Aneh, suatu kontradiktif dengan kondisi sekarang. Kondisi yang mencekam, kondisi yang tidak mengenakan bagi semua orang. Tapi justru kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Mungkin saudara bilang, enak ngomong saja. Tunggu dulu. Justru firman Tuhan ini pada mulanya disampaikan untuk saya. Dan saya mendapatkan begitu banyak berkat, makanya saya membagikan kepada kita semua. Kalau menghadapi masalah COVID-19, saya justru orang yang harusnya lebih khawatir daripada saudara. Karena setiap hari saya harus menghadapi pasien-pasien yang terpapar oleh COVID-19. Walaupun kadang-kadang mereka tidak menunjukkan gejala-gejala yang kita khawatirkan seperti batuk dan lain-lain. Tapi ternyata setelah saya periksa dan kemudian kita periksakan swab, ternyata positif. Selain itu, tidak beberapa lama yang lalu
saya mendengar kabar bahwasanya keluarga saya di Surabaya sekitar 15 orang terpapar oleh COVID-19. Semuanya membuat saya khawatir, takut. Tapi pada saat itu Tuhan berbicara kepada saya mengenai firman Tuhan ini. Atau mungkin saudara bilang, ya saya tidak menghadapi pasien, tapi ekonomi saya, usaha saya lumpuh gara-gara pandemi ini. Saudara, saya sebagai dokter pun ikut terdampak. Pasien-pasien takut datang kepada dokter karena dikhawatirkan di sana ada virus. Dan dokter pun ternyata takut kedatangan pasien, saudara. Aneh ya, kalau dulu kepingin pasiennya banyak, sekarang banyak dokter takut kalau pasiennya banyak. Ya, apalagi ditambah dengan kondisi PPKM, orang-orang tidak bisa keluar. Jadi banyak alasan yang membuat seharusnya saya juga khawatir, saya juga tertekan. Tapi firman Tuhan, pada saat saya merenungkan firman Tuhan yang kita baca dalam Yudas 1 ayat 3 sampai 16, di situ temanya atau judul perikopnya adalah hukuman atas guru-guru palsu. Saya belum menyadari saat saya membaca firman Tuhan ini melalui perikopnya, dan di situ dijelaskan sifat-sifat guru palsu. Ya, karena waktu kita tidak mungkin membacanya semuanya. Salah satu sifatnya adalah mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayat yang keempat. Kemudian mereka menyalahgunakan kasih karunia untuk melakukan hawa nafsu mereka, untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Ayat yang keempat. Bahkan mereka menyangkal satu-satunya penguasa, Yesus Kristus Tuhan. Ayat yang ketujuh, mereka melakukan pencabulan, mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Di situ diceritakan tentang Sodom dan Gomora. Dan sifat yang lain, mereka menghina kekuasaan Allah. Inilah sifat-sifat dari guru-guru palsu yang tertulis di Yudas 1 ayat 3 sampai 16. Tapi saudara, di ayat yang terakhir ada salah satu sifat yang menegur saya, menguatkan saya, yaitu mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Wah, dahsyat saudara. Ternyata dengan menggerutu dan mengeluh, kita memiliki sifat yang sama seperti nabi-nabi palsu atau rasul-rasul palsu. Bahkan di 1 Korintus 10 ayat 10, Rasul Paulus mengatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Rasul Paulus menuliskan ini mengingatkan kita kepada bangsa Israel pada waktu mereka mau dikeluarkan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saudara, bangsa Israel dijajah beratus-ratus tahun sehingga mereka tidak pernah lagi melihat kuasa dari Tuhan mereka. Mereka tidak bisa lagi mengenal bahwa Allah mereka Allah yang berkuasa. Maka dari itu Tuhan menyatakan kuasanya atas mereka. Tuhan menunjukkan dirinya supaya bangsa Israel percaya bahwa mereka dipimpin oleh Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi, sehingga mereka mau keluar dari tanah Mesir. Masih ingat? Tuhan menyatakan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Itu yang pertama. Keluaran 7 ayat 14 katakan sungai dan semua sumber air berganti menjadi darah. Wow. Saudara bayangkan kalau kita berada di sana, kita pasti takjub. Bukan cuma takjub, mungkin kita juga ikut ketakutan.
kuasa apa yang bisa melakukan ini? Kuasa manusia mustahil. Hanya kuasa Tuhan, hanya kuasa Allah yang sanggup melakukan ini. Sehingga semua makhluk yang ada di sungai semuanya mati. Itulah yang kedua, yaitu keluar binatang-binatang amfibi, katak. Saya yakin dan percaya katak ini melambangkan suatu kejijikan. Ya, untungnya ya, tulah ini tidak diturunkan. Pada waktu itu bangsa Israel bukan dijajah atau diperbudak oleh Cina. Mungkin kalau tulah ini dilakukan di negara Cina, kata-katanya dibuat suike semuanya ya. Bercanda ya saudara. Ya. Kemudian tulah yang berikutnya, debu menjadi nyamuk. Wow. Ada yang bisa menghitung debu? Pastinya tidak terhitung, saudara. Bayangkan, kita tidur, banyak nyamuk saja, kita sudah terganggu. Ini debu menjadi nyamuk. Kita tidak bisa membayangkan betapa menderitanya mereka. Kemudian berikutnya, lalat pikat. Saya yakin dan percaya kita semua akan merasa jijik kalau kita makan dan banyak lalatnya. Tapi lalat pikat ini bukan lalat biasa. Dia lalat yang besar. Dan dia menghisap darah orang-orang Mesir dan ternak-ternak mereka. Kemudian berlanjut lagi dengan penyakit sampar pada ternak-ternak orang Mesir. Saudara perhatikan, setiap kali tulah ini disampaikan, setiap tulah ini diderita oleh orang Mesir, Fir'aun memohon kepada Musa untuk menarik tulah. Karena buat mereka ini penderitaan. Tapi saudara perhatikan, di situ Tuhan mengatakan Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga tetap menahan bangsa Israel. Saudaraku, kalau kita dijajah atau kalau kita disakiti oleh orang lain, Tuhan bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Maka dari itu, mari buat kita yang merasa disakiti oleh orang lain, doakan mereka. Biarlah Tuhan yang berkarya atas mereka. Tuhan gak main-main untuk menunjukkan kuasanya kepada kita. Tuhan bahkan bisa menurunkan tulah atas orang-orang di sekitar kita, seperti bangsa Mesir. Kemudian yang selanjutnya, bara yang tidak mampu disembuhkan. Bara ini saudara, secara kedokteran bisa diartikan sebagai suatu kanker kulit atau kulit yang melepuh, bernanah, dan itu tidak bisa disembuhkan. Bayangkan. Kemudian hujan es dan guru yang dahsyat, petir yang menyambar-nyambar, hujan es yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak cukup itu, kemudian datanglah belalang pelahap yang memakan habis pertanian dari bangsa Mesir. Selanjutnya tulah ke-9 adalah terjadi kegelapan selama 3 hari, saudara. Dan yang terakhir, kematian anak-anak sulung dari semua keluarga Mesir. Dari tulah yang terakhir ini, Fir'aun melepaskan bangsa Israel. Dan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ingat saudara, walaupun tulah itu disampaikan, tulah itu dinyatakan pada bangsa Mesir, tidak satupun bangsa Israel yang terdampak. Karena mereka berada di tanah Goshen, tanah yang dilindungi Tuhan, tanah yang disertai oleh Tuhan. Bangsa Israel melihat dengan kepala sendiri, dengan mata sendiri, bahwasanya Tuhan menunjukkan kuasanya lewat 10 tulah yang dialami oleh bangsa Mesir, sehingga mereka berani keluar dari tanah Mesir. Dan pada saat perjalanan mereka di padang gurun, mereka pun melihat
mujizat demi mujizat terjadi. Yang pertama, laut Teberau terbelah. Keluaran 14 ayat 22. Yang kedua, kasut bangsa Israel tidak pernah rusak selama 40 tahun. Saudara bayangkan, itu luar biasa. Ya. Kemudian air pahit menjadi manis di Mara. Hanya dengan tongkat kayu saja dilemparkan ke danau dan air itu menjadi manis dan bisa diminum. Mujizat berikutnya, air yang terpancar dari gunung batu. Kemudian bangsa Israel dijamu Tuhan, dilayani Tuhan dengan roti mana dan daging burung puyuh. Luar biasa. Mereka disertai Tuhan, disiapkan semuanya, dikenyangkan. Bahkan hadirat Tuhan menyertai mereka lewat tiang awan dan tiang api. Saudara bayangkan, 3 juta, sekitar 2-3 juta bangsa Israel, Tuhan sediakan semuanya. Ini mujizat yang luar biasa. Namun, satu hal yang dilakukan bangsa Israel, walaupun mereka sudah melihat begitu banyak mujizat, mereka tetap bersungut-sungut. Aneh tapi nyata. Ya. 10 tulah, itu luar biasa. Mereka keluar dari tanah Mesir pada waktu menghadapi laut, dan di belakang mereka tentara Mesir mengejar. Mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan lewat Musa. Keluaran 14 ayat yang ke-11 berkata, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat yang ke-12, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Bayangkan saudara, mereka sudah melihat begitu mujizat luar biasa yang terjadi 10 tulah. Mereka lupa dengan mujizat itu. Pada saat mereka menghadapi suatu masalah, mereka mulai bersungut-sungut. Bahkan dikatakan, jangan mengganggu kami, biarkan kami bekerja pada orang Mesir. Mereka lebih rela jadi budak dibandingkan dituntun Allah untuk menuju tanah perjanjian. Berikutnya, tidak sampai di situ. Setelah mereka bersungut-sungut, Tuhan mendengar dan Tuhan mengatakan kepada Musa, punggungkan tongkatmu ke laut Teberau, dan laut terbelah menjadi 2. Wow, ini mujizat yang sangat amat dahsyat. Mereka bisa berjalan menyeberangi laut, kanan kiri air. Sesampainya mereka tiba di seberang, laut tertutup kembali dan menewaskan tentara-tentara Mesir. Bukankah ini suatu mujizat yang luar biasa? Yes. Tapi saudara perhatikan, tidak berapa lama pada waktu perjalanan bangsa Israel di padang gurun, mereka kembali bersungut-sungut. Pasal 15 ayat 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Bayangkan saudara, setelah melihat laut terbelah menjadi 2, mereka masih khawatir tentang makan dan minum. Mereka tidak percaya bahwasanya Allah yang memimpin mereka sangat berkuasa. Mereka lupa. Mereka kembali bersungut-sungut, dan akhirnya di situ ada danau, dan Tuhan katakan lemparkan tongkat kayu itu, dan danau yang pahit tadi menjadi manis dan bisa diminum. Bukankah itu juga suatu hal yang luar biasa? Dan mereka dipuaskan dengan air yang begitu segar dan manis.
Ternyata ayat 16, pasal 16 ayat yang kedua, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Baru saja melihat mujizat air pahit menjadi manis, dan mereka sudah lupa dengan mujizat itu. Mereka kembali bersungut-sungut karena mereka kelaparan. Akhirnya Tuhan memberi mereka makan mana dan mendatangkan burung puyuh untuk mereka. Dan mereka kembali dipuaskan. Tuhan berkata, cukupkan untuk hari ini. Tapi beberapa di antara mereka karena kerakusan, akhirnya mereka mati, tercekik oleh daging burung puyuh. Sangat mengenaskan sifat bangsa Israel pada saat itu. Tidak lama setelah itu, mereka kembali bersungut-sungut, saudara. Pasal 17 ayat yang ketiga, hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Saudara, kalau kita pikirkan ya, bangsa Israel ini keterlaluan. Air danau yang pahit menjadi manis. Tuhan datangkan roti mana dan daging burung puyuh. Pada saat menghadapi kesulitan lagi, mereka haus dan mereka lupa dengan semuanya tadi. Mereka kembali bersungut-sungut. Maka Musa memukul gunung batu dan keluarlah air dari sana. Pada akhirnya Bilangan 11 ayat 1, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyala api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan mereka. Saudaraku, saya rasa kita juga sebagai orang tua, kita sudah melakukan semuanya yang terbaik untuk anak-anak kita dan mereka tetap bersungut-sungut. Kita pasti jengkelnya luar biasa. Kenapa? Karena kita menganggap mereka tidak mempercayai kita sebagai orang tua akan melakukan yang terbaik untuk mereka. Sama halnya dengan Allah kita. Allah sudah menunjukkan kasih karunia-Nya buat kita. Mungkin kita berkata orang Israel seperti orang bebal, orang yang tidak tahu diri. Tapi ini yang menguatkan saya. Setiap kali menghadapi suatu masalah, saya kadang lupa dengan mujizat-mujizat yang pernah saya hadapi, dengan anugerah yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan buat saya. Saya lupa dengan semuanya itu. Begitu menghadapi suatu masalah, saya kadang bersungut, saya kadang mengeluh. Mari saudara, dalam firman Tuhan ini menegur kita semua. Hitung berkat, hitung anugerah Tuhan. Lihat mujizat Tuhan di masa lalu yang sudah menolong kita. Pada saat kita menghadapi masalah, kita ingat itu. Maka kita akan bersyukur kepada Tuhan. Apa yang terjadi pada bangsa Israel? Karena mereka selalu bersungut-sungut, selalu menggerutu, mereka akhirnya berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Padahal diceritakan pada waktu saudara Yusuf menemui Yusuf di Mesir dari Israel, mereka hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hari. Sama dengan kita. Mestinya Tuhan punya tujuan. Tuhan punya goal buat kita.
Tapi mungkin karena sikap kita yang menggerutu, sikap kita yang mengeluh, akhirnya tujuan itu menjadi lebih panjang. Bahkan saudara, semua generasi pertama binasa. Hanya Kaleb dan Yosua yang berhasil masuk dalam tanah perjanjian. Sekarang kita mau lihat contoh berikutnya. Bagaimana Yesus menghadapi suatu masalah. Pada saat dia menghadapi 4.000 orang, dia harus memberi makan pada 4.000 orang. Kita lihat di Matius 15 ayat yang ke-36. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada banyak orang. Saudara, perhatikan. Pada waktu Yesus yang sebagai manusia juga di bumi menghadapi suatu masalah, dia harus memberi makan 4.000 orang dengan hanya 7 ketul roti dan beberapa ikan. Yang Tuhan Yesus lakukan adalah mengucap syukur. Dan pada saat dia mengucap syukur, dahsyat, mujizat terjadi. Jalan keluar terbentang di depan kita. Luar biasa saudara. Karena itu, mari kita renungkan firman Tuhan kali ini. Saat kita menghadapi masalah, apakah kita akan mengeluh? Apakah kita akan menggerutu? Apakah kita akan melupakan semua anugerah, semua mujizat yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup kita? Atau kita mau melihat seperti Tuhan Yesus? Dia mengucap syukur kepada Bapa. Dan saat dia mengucap syukur, mujizat dinyatakan. Amin. Mari saudara, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi saya, bagi kita semuanya. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita tidak berputar-putar di padang gurun. Karena Tuhan ingin kita merasakan tanah perjanjian, tanah kemerdekaan, tanah kesuksesan, tanah keberhasilan. Maka dari itu Tuhan berpesan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena Allah menghendaki kita merasakan anugerahnya, kita merasakan mujizatnya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, dan atas segala isinya Tuhan. Kami bangga punya Allah yang berkuasa. Namun kami percaya, kami juga bersyukur punya Bapa yang begitu mengasihi kami, yang sudah memilih kami, menetapkan kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan menjadi biji matamu yang Kau lindungi, Engkau sertai, Engkau jagai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami memiliki hati yang selalu mengucap syukur atas segala keadaan hidup kami Tuhan. Karena kami percaya saat kami bersyukur kepadamu atas segala hal yang kami alami, Engkau menyatakan mujizat-Mu Tuhan. Engkau menyembuhkan kami, Engkau memulihkan kami, Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, kita sudah berada di akhir ibadah kita. Saya berharap agar kita semua berada dalam keadaan yang sehat, baik-baik, terpelihara oleh Tuhan. Ya, kita akan sebentar menaikkan doa Bapa kami. Setelah itu kita akan masuk dalam doa berkat. Namun sebelumnya saya tambahkan bahwa untuk sementara ini
ibadah kita akan tetap berjalan secara online ya. Jadi sambil kita terus memantau situasi perkembangan daripada pergerakan virus corona ini, dan kita tentunya terus berdoa bersama-sama agar Tuhan memulihkan kota kita, Tuhan melindungi kita semua dari penyakit ini, dan kita berharap agar kota Bondowoso juga bisa bebas dari virus corona, kita bisa menjalani kehidupan secara normal kembali. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Tetap berdoa, tetap semangat, jangan kemana-mana kalau tidak perlu, tidak urgent sekali. Ya, pakai protokol kesehatan yang baik, tetap pakai masker, rajin mencuci tangan, apalagi kalau habis pegang uang, cepat cuci tangan ya, karena uang tuh beredar di mana-mana. Terus juga jaga jarak, jangan dengan mudah untuk kontak fisik. Kita menjaga semuanya agar kita tetap sehat ya. Dan terus rajin berdoa, bersekutu pribadi dengan Tuhan. Ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami, setelah itu kita naikkan doa berkat. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, turunlah ke atas saudara semua kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati semua katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.